Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Aini, tolong dipimpin ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Jika Ibu memanggilkan, jika Ibu melakukan presensi, tolong bilang hadir ya anak-anak. Baik, Siti Jumiana hadir. Hadir, Ibu. Siti Quratul Aini. Hadir, Bu. Maya Alvina. Mungkin Maya terkendala sinyal ya. Selanjutnya, Restiana Rahmawati. Hadir, Ibu. Widya Safitri. Hadir, Bu. Devi Agustriani. Mungkin Devi terkendala sinyal ya, teman-teman. Selanjutnya, Fikri Irmansyah. Hadir, Bu. Jumenah. Jumenah kemana ini? Selanjutnya, Siti Ikromah. Hadir, Bu. Atia Farha. Hadir, Ibu. Dewi Sulastri. Hadir, Ibu. Baik, sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, Ibu akan melakukan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tolong, Mia. Sila. Aku patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Kak, suara Kak. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran tentang sifat-sifat bunyi yang keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tolong tampilin slide PPT-nya, Mia. Baik, sekarang slide sebelumnya, Mia. Baik, hari ini sekarang belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Lanjut.
Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran ke-1. Lanjut, Mia. Slide selanjutnya. Baik, sebelum melanjut ke pemateri, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Yang kemudian yang kedua yaitu setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan yang terakhir yaitu setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada materi hari ini yaitu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sedangkan pada indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda yang ada di sekitar dengan lengkap. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyebutkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kompetensi dasar 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Kemudian IPK-nya yaitu pada 4.6.1 yaitu membuat laporan hasil pengamatan tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya. Nah, Ibu akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang bunyi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Bu. Iya, sok Aini. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari getaran, Bu. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan sifat-sifat bunyi. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Bu. Sok, Mia. Sifat-sifat bunyi itu ada 4, yaitu tidak dapat merambat di ruang hampa, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan mediumnya, padat, cair, dan gas. Nah, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat mengalami resonansi, Bu. Ya, betul sekali jawaban Aini dan Mia. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, betul apa yang dikatakan Aini bahwa bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut juga sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Itulah pengertian dari bunyi. Selanjutnya. Nah, kemudian di awal sudah Ibu tanyakan ya mengenai sifat-sifat bunyi, kemudian dijawab oleh Mia, ternyata betul sekali sifat-sifat bunyi itu ada 4. Yang pertama, tidak dapat merambat di ruang hampa. Yang kedua, cepat terambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan mediumnya, yaitu padat, cair, dan gas. Yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bunyi dapat mengalami resonansi. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Itulah itulah materi tentang sifat-sifat bunyi itu ada 4. Nah, coba kalian amati alat musik tradisional di Indonesia dan bagaimana cara memainkannya dan menghasilkan bunyi tersebut. Ada yang bisa bantu jawab? Resti, Ibu. Ya, sok Resti. Jadi di sini ada gambar kecapi, kemudian saluang, kemudian angklung, kemudian gendang, dan tifa ini cara bermainnya yaitu kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Nah, kemudian angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Selanjutnya yaitu saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya ada kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, itu saja Ibu. Ya, betul sekali Resti jawabannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya yaitu lanjutan dari yang materi tadi bahwa bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari getaran. Benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar juga akan menggetarkan molekul-molekul udara atau medium yang ada di sekitarnya. Bergetarnya molekul-molekul medium di sekitar sumber bunyi yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Dengan demikian, bunyi akan terdengar bila ada medium yang menghantarkannya. Itulah tadi materi pengertian tentang bunyi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mia. Nah, kemudian adanya medium penghantar merupakan syarat agar bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dapat terdengar oleh telinga kita. Namun, perlu juga kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bunyi dapat terdengar bila ada suara bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang menghantarkan atau merambat bunyi. Yang ketiga, yaitu terdapat penerima yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu bunyi memiliki cepat rambat. Apa yang kalian ketahui tentang cepat rambat bunyi? Jadi, cepat rambat bunyi adalah kecepatan yang dibutuhkan oleh bunyi, mulai dari timbulnya sumber bunyi hingga terdengar oleh indera pendengaran. Cepat rambat bunyi berbeda untuk medium yang berbeda. Semakin rapat mediumnya, maka semakin besar pula dan semakin cepat pula rambat bunyinya. Itulah pengertian dari cepat rambat bunyi. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih Bu contoh cara menghasilkan bunyi itu? Jadi, cara menghasilkan bunyi itu contohnya seperti peluit. Peluit, cara menghasilkan bunyinya yaitu peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Itulah contoh dari benda peluit. Selanjutnya ada piano. Cara menghasilkan bunyinya seperti apa? Jadi, jika piano ditekan, tekanan tersebut membuat tuts pada piano menekan dawai
atau senar yang ada di dalamnya dan menimbulkan getaran sehingga menghasilkan bunyi. Itu cara menghasilkan bunyi pada benda seperti piano. Selanjutnya, kemudian ada jenis-jenis bunyi. Yang pertama ada nada, desa, gaung, dan gema. Kemudian ada jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya terbagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Coba Ibu ingin bertanya, apa pengertian dari jenis-jenis bunyi yaitu nada? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Ibu? Yuk anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab pengertian dari nada tersebut? Saya, Bu. Iya, Mia, silahkan. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Hanya dapat didengar oleh beberapa hewan tertentu. Nah, misalnya itu anjing dan jangkrik, Bu. Nah, kalau audiosonik yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Nah, kalau yang terakhir itu ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz. 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia, namun ada beberapa hewan yang dapat mendengar bunyi ini. Nah, misalnya kelelawar dan lumba-lumba, Bu. Nah, betul sekali jawaban dari Mia. Terima kasih banyak, Mia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bunyi kayak seperti nada, desa, gaung, dan gema. Coba ada yang tahu tidak pengertian dari nada itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, Bu. Ya, silahkan. Nada adalah bunyi yang frekuensinya beraturan, Bu. Ya, betul. Jadi nada itu adalah bunyi yang frekuensinya beraturan. Kemudian yang kedua ada desa, yaitu apakah dari anak-anak ada yang ingin menjawab pengertian dari desa itu apa? Ada yang ingin bantu jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Desa adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, Bu. Ya, betul sekali Aini. Jadi, desa itu bunyinya, frekuensinya yang tidak teratur. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada gaung. Apakah dari anak-anak ada yang mengetahui pengertian dari gaung itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silahkan Fikri. Ya Bu, jadi gaung itu adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli sehingga dapat mengganggu dan mengaburkan bunyi aslinya, Bu. Ya, betul sekali Fikri jawabannya. Kemudian yang terakhir ada gema.
Di antara anak-anak, apakah ada yang ingin menjawab pengertian dari gema itu apa? Yuk yang lain, apakah ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari gema itu apa, Mau jawab pengertian? lagi, Bu? Iya, silakan Fikri. Oke, Bu. Gema adalah bunyi pantul yang hilang setelah bunyi asli, sehingga dalam memperkuat bunyi aslinya, Bu. Iya, betul sekali jawabannya Fikri. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulannya untuk materi hari ini, yaitu nah, jadi kesimpulan pembelajaran materi hari ini yaitu segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang-gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, kemudian selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD pada grup WhatsApp. Tolong diisi anak-anak. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran materi hari ini yaitu segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang-gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, kemudian selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD pada grup WhatsApp. Tolong diisi anak-anak dan Ibu akan mengirimkan soal evaluasi berupa pilihan ganda berupa 10 soal. Ntar dikumpulinya lewat grup WhatsApp ya, anak-anak. Terima kasih. Itulah penyampaian materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, oh iya, mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ini tolong dipimpin. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati dan menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aini. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan LKPD dan soal evaluasi anak-anak. Dan jangan lupa dikumpulkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Wabarakatuh. sama-sama Ibu. Sama-sama. Udah